Kali ini kita akan membahas beberapa tradisi suku Dayak Kanyan di Kalimantan Barat, yakni tradisi adat keamalian. Nah, adat keamalian ini berasal dari kata amali, yaitu larangan yang bersifat tabu atau larangan untuk tidak melakukan, memakan atau minum sesuatu yang sekaligus mempunyai sanksi psikologis bagi orang yang melanggar. Nah, larangan untuk tidak melakukan atau tidak makan dan tidak minum sesuatu ini dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu pantang, ada tungkal, dan yang ketiga adalah amali sendiri. Nah, ketiga kata ini seringkali digabungkan penyebutannya, hingga ada yang menyebutkannya pantang pamali dan ada pula yang menyebutnya sebagai tungkal pamali. Namun sebetulnya ketiganya ini mempunyai arti yang berbeda. Nah, diantaranya adalah saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, pantang. Pantang ini ialah suatu larangan untuk tidak mengkonsumsi sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Pantang biasanya berlaku terhadap pribadi atau perorangan bagi siapa yang berpantang, dan lamanya berpantang ini biasanya telah ditentukan. Lagi pula pantang ini bersifat rasio atau dapat diterima akal sehat. Misalnya pantang minum gula. Nah, bagaimana kita ketahui, ketika terlalu banyak kita minum gula, maka salah satu penyakitnya adalah kencing manis atau diabetes. Sanksinya tentu saja apabila pantangan ini dilanggar, maka bila seseorang itu melanggar, maka penyakitnya akan kambuh, penyakit diabetes tadi. Yang kedua, tentang tungkal. Tungkal ini ialah suatu larangan untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang biasanya berlaku bagi satu kelompok atau rumpun jujuhan kalau bahasa Dayak Kanayanya, yaitu keturunan. Ada faktor keturunan dan berlaku hingga turun-temurun. Tungkal lebih bersifat irasional atau kurang dapat diterima akal sehat, dan meskipun demikian tungkal ini sebetulnya berawal dari ikatan historis. Ada sejarahnya. Misalnya ada orang yang tungkal makan ular sawah, karena nenek moyangnya dulu dilahirkan bersama dengan ular, atau ada cerita tentang kembar dengan ular. Sanksinya tentu saja bersifat sanksi psikologis, yaitu berupa tungkal hidup, atau mereka percaya kalau melanggar tungkal ini umurnya pendek. Mereka tidak mendapat keselamatan, berupa kutukan. Kutukan ini macam-macam, ada bentuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan, baik disembuhkan secara medis ataupun non medis, maupun bencana. Nah, ini saya temukan di satu kampung di Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang namanya Kampung Nyawan. Di sana masyarakat tungkal makan labi-labi, dan ini berlaku hingga hari ini. Yang ketiga, amali. Amali ini yaitu suatu larangan untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang disertai dengan sanksi psikologis. Amali biasanya berlaku bagi pribadi atau orang per orang, ya. Kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Amali ini juga sebetulnya lebih bersifat irasional. Namun masyarakat Dayak Kanyan percaya bahwa apabila dilanggar amali ini akan
akan mengakibatkan badi. Ada tulah, ada sangar, ada kisas atau karma kalau menurut ajaran agama Hindu, ada jukat, dan badi. Saya akan jelaskan satu persatu. Tulah. Tentang tulah. Tulah ini adalah suatu wujud sanksi psikologis sebagai akibat atau badi dari suatu perbuatan yang melanggar keamalian. Contohnya adalah misalnya saya sebutkan orang yang kawin dengan pamannya atau bibinya. Ini dipercaya akan mendapatkan tulah. Nah, pada kasus seperti ini, tulahnya ini bermacam-macam. Misalnya orang Dayak Kanayat itu percaya bila mana dia kawin dengan bibinya atau pamannya, maka anak-anaknya akan mengalami cacat fisik seperti buta, tuli, cacat, tidak mampu berjalan, idiot, atau percaya juga anaknya ini banyak yang mati. Misalnya mereka melahirkan 4 orang anak, maka yang tersisa yang hidup hanya 1 orang, 3 orang mati ketika masih kecil. Anaknya sakit-sakitan yang terus menerus sepanjang hidupnya. Keluarga ini kurang mendapatkan rezeki dalam kehidupannya. Ketika mereka berladang, padinya seringkali tidak berhasil, dan berbagai pekerjaan sulit. Kadang-kadang mereka juga sering ditimpa musibah kecelakaan, kebakaran rumah, dan sebagainya. Nah, pada kasus ini sebetulnya tulah saya melihat pada dasarnya lebih berorientasi kepada hal-hal perkawinan dan seksualitas, serta perlakuan sopan santun terhadap orang tua, misalnya antara anak dengan orang tua. Sehingga bagi masyarakat Dayak Kanayat itu tabu bagi orang-orang yang lebih muda memanggil nama bagi orang-orang yang lebih tua dari dia. Sangat dianggap tidak sopan itu. Sehingga untuk menyebut nama alat kelamin laki-laki misalnya atau alat kelamin perempuan yang sudah berumur, mereka sebut dengan antutulah. Jadi ada bahasa halus yang saya temukan luar biasa pada masyarakat Dayak Kanayat ini, dan ini sangat tabu. Sanksi tulah tentu saja hanya berlaku terhadap orang pribadi yang melakukan atau pelakunya. Namun resikonya bisa turun-temurun, baik itu dialami oleh anaknya maupun oleh cucunya, sebagaimana yang telah saya uraikan sebelumnya. Ada lagi yang namanya sangar. Sebagaimana tulah yang saya ceritakan tadi, sangar pun adalah merupakan sanksi psikologis. Orang Dayak Kanayat itu percaya bahwa sangar ini adalah akibat dari suatu perbuatan yang melanggar keamalian. Sangar ini pun lebih berorientasi pada hal-hal perkawinan. Kalau saya melihat dari beberapa contoh tentang sangar, jadi lebih berorientasi pada hal-hal perkawinan dan perbuatan-perbuatan lainnya, yaitu berupa kejahatan yang sangat mencolok di masyarakat. Misalnya pengurus adat yang dengan sengaja menjatuhkan hukuman yang berlebih-lebihan untuk memperkaya diri sendiri. Ini misalnya dalam aturan hukum adat ada aturan yang baku dan berlaku turun-temurun, adat labih jubata bera, adat kurang antu bera. Nah, seorang pengurus adat tidak boleh
dilebih-lebihkan hukumannya. Demikian juga mengurangi. Jadi tidak ada prosesi tawar-menawar dalam hukum adat. Karena bila itu berlaku, maka pengurus adat yang bersangkutan ini akan terkena sesuatu yang disebut dengan sangar. Nah, saya sebutkan beberapa contoh perbuatan yang dapat mendatangkan sangar ini. Antara lain, yang pertama, kawin dengan keluarga yang masih dekat sekali. Misalnya adik dengan adik kandung, dengan paman, dengan bibi, sepupu sekali, atau bahkan ada yang kawin dengan mertuanya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, contoh perbuatan yang bisa mendatangkan sangar adalah para pembunuh. Ini dimaksudkan orang-orang yang mengkhianati nyawa orang lain, penipu, perampok, dan perbuatan kriminal lainnya. Nah, orang Dayak Kanayat itu percaya bahwa para pelaku kejahatan-kejahatan ini akan mendatangkan sangar bagi dirinya, baik secara pribadi, keluarga, dan berlaku turun-temurun. Yang berikutnya, kicas atau biasa disebut dengan kisas. Sebagaimana tulah dan sangar, kicas ini juga merupakan sanksi psikologis yang sepertinya merupakan hukum yang setimpal di dunia sebelum dunia akhirat. Jadi ketika orang terkena kisas, dia hidupnya susah. Jadi ketika meninggal pun dia susah. Banyak orang menyebutnya dengan hukum karma. Di dalam agama Samawi, terutama agama Hindu maupun agama Buddha, ini kisas menurut orang Dayak Kanayat ini disebut-sebut sebagai karma, hukum karma. Nah, sanksi kisas ini juga berlaku terhadap pribadi pelaku, namun resikonya bukan hanya dia yang pribadi, tetapi juga kepada keluarganya hingga anak cucu. Artinya dipercaya sebagai hukum yang berlaku turun-temurun. Ada lagi sanksi yang lainnya disebut dengan jukat. Jukat ini merupakan wujud resiko atau sanksi bagi pelanggar keamalian yang langsung berhubungan dengan roh-roh halus yang ada di alam semesta. Karena perbuatan yang dianggap salah ataupun menyakiti roh-roh halus itu, sehingga ia ditegur atau kalau biasa dikatakan kata gurat, ataupun karena berat kesalahannya ia bisa dibunuh, dipukul dan sebagainya, sehingga kadang-kadang juga bagi pelaku ini bisa langsung mati. Jadi orang Dayak Kanayat percaya kadang-kadang ada orang yang meninggal ketika tidur, meskipun secara medis dikatakan orang ini menderita sakit jantung dan sebagainya, sebetulnya dia itu terkena jukat atau dibunuh oleh sesosok makhluk halus yang mereka kenal dengan Kamang Lanya. Jadi ada tanda-tanda misalnya di sekujur tubuhnya seperti bekas diparang, berwarna merah, kebiruan, melintang seperti orang memasang selendang. Nah, jukat ini yang sebetulnya yang berat ya, sanksi yang paling berat di antara sekian jenis-jenis keamalian tadi. Saya contohkan jukat. Contoh-contohnya, saya membaginya di beberapa golongan. Golongan yang pertama, golongan jukat yang saya anggap sebagai jukat yang sangat berat. Ada disebut jukat bihawak.
yaitu jukat yang diakibatkan kesalahan dalam pelaksanaan upacara adat ketika di ladang maupun di sawah. Jadi ini disebut jukat pihawak. Ada jukat pabanihan. Ini kurang lebih sama dengan jukat pihawak di atas, namun kesalahannya terjadi di pabanihan. Pabanihan itu adalah tempat menyimpan benih. Ada lagi namanya jukat pamarumah. Ini sama dengan jukat-jukat yang pihawak di atas, tapi kesalahannya terjadi di dalam rumah. Misalnya karena ia emosi, ia kemudian ngarumanya atau memporak-porandakan seisi rumah sehingga rumah itu rusak, hancur, dan pamarumah menjadi marah yang bersangkutan. Pamarumah ini dalam religi tradisional orang Dayak Kanayat disebut dengan Awa Pama. Ini roh yang pasti menunggu di setiap rumah. Roh halus yang tinggal di rumah itu yang disebut Awa Pama. Dan ini sangat dipercaya setiap rumah ada. Ada lagi namanya jukat nyangahat. Nah, jukat nyangahat ini ada kesalahan dalam upacara nyangahat. Misalnya seorang panyangahat ini imam yang memimpin doa-doa itu tidak diberi tungkat poe atau ruas beras pulut yang dimasak lemang itu setelah selesai nyangahat. Jadi biasanya para panyangahat ini ketika selesai dia menjalankan tugasnya nyangahat, mereka akan diberi seperti upah gitu ya, yang disebut dengan adat, dan ini tidak boleh ditiadakan. Jadi hak mereka ini harus diserahkan ke mereka. Nah, seluruh golongan jukat ini kadang-kadang dipercaya dapat mengakibatkan kematian langsung bagi pelakunya yang tidak dapat diampuni meskipun dengan buat adat tampuk, tawar atau baras banyu dan sebagainya. Tidak bisa diampuni. Ini golongan jukat yang sangat besar pengaruhnya dan sangat ditakuti oleh masyarakat Dayak. Kemudian ada golongan jukat lainnya yang saya masukkan masih tergolong berat, namun juga sebetulnya agak ringan. Ini misalnya jukat hujan darat. Karena waktu hujan darat itu hujan panas, dipercaya kamang atau roh-roh leluhur atau dewa-dewa perang Dayak Kanayat itu sedang melakukan perjalanan. Mungkin kamang ini tadi sedang menyapa manusia tadi, sehingga manusia pun kena jukat. Ada juga yang disebut dengan jukat ngamalo kadapur. Ada jukat karena masak tengkuyung dan sekaligus usaha di dapur. Jadi orang Dayak Kanayat itu dulu tidak boleh memasak tengkuyung ataupun rusa, binatang rusa di dapur. Jadi mereka memasaknya di luar rumah. Ada jukat juga memanggang ikan di tengah hutan. Jadi orang Dayak Kanayat itu tidak, dalam aturan tradisinya itu tidak boleh sebetulnya membakar ikan atau memanggang ikan di tengah hutan. Itu pasti kena jukat. Kemudian ada juga jukat membakar terasi atau belacan di tengah hutan. Itu tidak boleh. Ada jukat ngarumaya di dalam rumah. Ngarumaya ini maksudnya kita menyerang orang. Jadi kita menyerang tuan rumah dengan di rumahnya sendiri dengan maksud untuk berkelahi dan macam-macam. Ada jukat juga karena bersiul waktu janyah tetek. Nah, janyah tetek ini dalam kepercayaan religi tradisional Dayak terjadi sekitar pukul 18 atau jam 6 sore.
pada jam 6 sore itu orang Dayak Kanayat percaya kita tidak boleh bersiul. Kalau kita bersiul, maka kita akan terkena jukat. Nah, ini jukat yang golongan yang saya sebutkan yang terakhir ini sebetulnya lebih bersifat teguran, tapi kadang-kadang juga berbahaya. Jadi orang yang melanggar ini bisa mengalami juga hingga kematian yang mendadak. Yang berikutnya ada badi atau keabadian. Badi ini sebetulnya merupakan penyebab dari resiko sanksi psikologis yang sifatnya, kalau boleh saya sebut, tidak rasional. Misalnya, saya menemukan jangan melayu atau membakar di satu lokasi karena di sana ada penunggunya. Ini kan kadang-kadang kita sebut, kalau di dalam perkembangan yang sekarang, kita tidak boleh membakar ketika areal itu sedang kering, misalnya areal ilalang, sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Dilarang membakar pohon beringin, karena bila dibakar maka kita akan terkena badi, misalnya bengkak di bagian leher, sehingga leher kita tidak bisa menoleh ke kanan ke kiri atau bengkak mengalami pembengkakan. Bisa juga bengkak di kaki dan sebagainya. Nah, ada juga badi-badi yang lain, misalnya seperti badi tanah tumbuh, badi lubak, badi pantiu, solehu, dan macam-macam. Jadi cukup banyak, dan kadang-kadang ini sulit untuk menyebutkannya badi secara terus terang, sehingga untuk melarang, atau biasanya anak-anak misalnya memakannya, mereka sebut saja amali. Ya, ini memang agak terlalu sulit karena irasional ya, tapi tetap dipercaya bahwa melanggar ini mereka akan terkena badi. Misalnya amali bersiul di dalam rumah, amali bersiul atau berteriak pada sore hari, amali bernyanyi di dapur ketika sambil memasak, amali bernyanyi pada sedang buang air di toilet, amali mentobek atau misalnya menyebut sembarangan nama ayah atau ibu atau kakak, kita sebut nama aslinya dan sebagainya. Nah, kebanyakan amali ini sebetulnya bersifat irasional, akan tetapi dianggap ini melanggar kesopanan ya, sopan santun dan sebagainya. Nah, jadi demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan adat keamalian, secara khusus pada tradisi suku Dayak Kanayat di Kalimantan Barat. Kita akan melanjutkan pada channel berikutnya. Terima kasih.